Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Berjumpa lagi dengan saya Suwarni Damar, jurnalis Koran Sindo Makassar pada program acara Bincang Sore. Program acara ini merupakan program yang diinisiasi oleh Sindo News Makassar untuk memberikan ruang kepada sejumlah sahabat Sindo untuk mengetahui berbagai hal, baik itu persoalan politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Hari ini kita akan bertemu dengan narasumber yang bagi saya itu merupakan sangat istimewa. Beliau adalah seorang perempuan, namun ranah pekerjaannya itu lebih banyak bergelut bersama kaum Adam. Beliau adalah Direktur Utama PT Industri Kapal Indonesia, Ibu Diana Rosa. Bersama beliau kita akan berbincang bagaimana effort beliau dalam mendorong bangkitnya industri perkapalan yang ada di Sulawesi Selatan, atau bisa dikatakan bahwa ada mutiara dari timur, seorang perempuan yang mau terjun dalam industri perkapalan yang tentunya orang Sulawesi Selatan sendiri dikenal sebagai pelaut ulung. Tidak hanya sebagai pelaut ulung, rupanya Sulsel juga sangat terkenal dengan produksi kapal-kapalnya, salah satunya adalah kapal pinisi. Namun hari ini kita akan membahas bagaimana peran industri kapal Indonesia atau PT Industri Kapal Indonesia yang merupakan salah satu dari BUMN yang dahulu sempat mati suri, namun seiring berjalannya waktu PT IKI terus mengembangkan diri dengan mengambil perannya dalam ranah bisnis, khususnya transportasi laut yang ada di Indonesia. Kita akan melakukan join koneksi bersama Ibu Diana Rosa selaku Direktur Utama PT Industri Kapal Indonesia. Nantinya para netizen yang ingin bertanya, para sahabat-sahabat Sindo yang ingin bertanya sebenarnya seperti apa sih kondisi industri kapal Indonesia yang galangannya berlokasi di Kota Makassar, tepatnya di Kecamatan Talo. Nanti kita akan mengulasnya bersama Ibu Diana Rosa. Kita sebentar lagi akan melakukan koneksi jaringan bersama beliau. Sebelumnya juga sejak kurun waktu 5 tahun terakhir memang perkembangan industri kapal Indonesia terus bergerak atau terus menggeliat. Beberapa produksi kapal kita juga tidak kalah dengan produksi kapal yang ada di luar negeri. Betapa tidak saja pemerintah, khususnya BUMN yang melakukan pemesanan kapal di industri kapal Indonesia, tapi juga beberapa industri pihak swasta lainnya juga ikut berperan dalam memesan kapal ke PT Industri Kapal Indonesia yang pusat atau galangan kapalnya berada di Kota Makassar. Kita akan mencoba melakukan koneksi jaringan bersama Ibu Diana Rosa. Sebentar lagi kita akan melakukan koneksi jaringan. Bagi para netizen, kembali saya ingatkan bahwa jika ada pertanyaan, sahabat-sahabat Sindo bisa menyampaikan pada saat kita live. Tentunya ini diharapkan bisa saling sharing. Sebenarnya rupanya di Kota Makassar itu ada galangan kapal yang memang memproduksi kapal dengan kualitas terbaik, yang rata-rata memang pekerjanya adalah memanfaatkan tenaga kerja lokal kita dengan skill yang memang sudah tersertifikasi di bidangnya. Kita akan mencoba melakukan koneksi jaringan bersama Ibu Diana Rosa. Kembali saya ingatkan kepada para netizen atau sahabat Sindo dimanapun Anda berada, kita akan melakukan koneksi jaringan bersama Ibu Diana Rosa. Sebentar lagi kita akan melakukan koneksi jaringan. Ini sangat penting agar kita tahu bahwa produksi kapal kita juga tidak kalah dengan lainnya. Pada terakhir ya, PT Industri Kapal Indonesia itu melakukan pemotongan pertama plat kapal pesanan dari ASDP. Ini beberapa waktu yang lalu PT Industri Kapal Indonesia dipercaya oleh ASDP untuk membuat kapalnya. Nah, kapal ini tentunya akan dimanfaatkan untuk aktivitas ekonomi masyarakat yang selama ini tentu bergantung dengan alat transportasi kapal. Pemotongan pertama plat tersebut dipesan oleh PT ASDP Indonesia Ferry. Ini tentunya komitmen dari
PT Industri Kapal Indonesia sendiri sangat besar untuk senantiasa memperlihatkan kualitas produknya. Memang tidak dipungkiri dari pembuatan kapal tersebut belum 100% memanfaatkan dari bahan baku lokal, karena memang ada beberapa item yang tidak masuk atau tidak tersedia di dalam kota di Indonesia. Makanya untuk sementara beberapa pembuatan kapal itu memanfaatkan produk-produk impor yang dikirim dari luar negeri. Kita akan coba melakukan koneksi jaringan bersama Ibu Diana Rosa selaku Direktur Utama dari PT Industri Kapal Indonesia. Kita akan melakukan koneksi jaringan bersama Ibu Diana Rosa. Kita sudah terkoneksi bersama Ibu Diana Rosa selaku Direktur Utama PT Industri Kapal. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ibu, suara saya didengar jelas dari tempat Ibu? Sangat jelas, sangat jelas. Alhamdulillah. Ibu kabarnya gimana sore hari ini? Selalu berusaha baik ya, harus baik. Meskipun di masa pandemi kita harus semangat nih. Betul, Stay betul. Healthy, stay positive. Iya, Bu, ini PT IKI terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman, terus mendapatkan kepercayaan dari sejumlah pihak, tidak hanya pemerintah tapi juga pihak swasta mempercayakan kapalnya untuk dibuat di PT Industri Kapal Indonesia. Di masa seperti ini sebenarnya tantangannya seperti apa sih PT IKI dalam meningkatkan kepercayaan konsumen lah ceritanya ke PT IKI agar ayo bangun kapalnya di PT IKI saja, jangan di tempat lain. Baik, makasih Mbak Warni. Ini memang tantangan ya, bukan hanya PT IKI, seluruh galangan di Indonesia ini adalah tantangan di mana kita harus tetap survive di masa pandemi ya. Tapi alhamdulillah di IKI so far so good, masih tetap terus order, masih alhamdulillah bisa sampai 70-75% untuk reparasi. Kita memang harus menjaga trust customer ya, dimana on time itu kita harus jaga, kualitas kita harus jaga. Nah itu yang kita coba bangun selama ini, bagaimana kita bisa menjaga kapal bisa delivery on time dengan kualitas bagus. Tentunya ini kita bangun dari fasilitas, kesiapan fasilitas, kesiapan tenaga kerja, baik organik maupun subkontraktor, itu kita bina terus. Kita membangun teamwork pada semua pihak yang terlibat dalam satu unit perbaikan kapal maupun pembuatan kapal. Dan satu lagi Mbak, sinergi untuk BUMN, sinergi dengan pemerintah itu sangat luar biasa, memberikan dampak baik untuk IKI pada khususnya dan galangan BUMN lainnya. Seperti itu, Mbak. Iya, tadi Ibu sebutkan bahwa terus membenahi diri, meningkatkan SDM dan infrastruktur yang ada di galangan kapal. Kalau dari sisi SDM kita sendiri di PT Industri Kapal Indonesia, itu dalam pembuatan kami berapa persen memanfaatkan potensi lokal yang ada? Alhamdulillah kami sampai detik ini 90% adalah putra daerah. Dan kami selalu bekerja sama dengan universitas yang ada, dengan STM yang ada di Makassar, agar kami bisa memanfaatkan tenaga-tenaga mereka, baik yang masih ini Mbak masih pelatihan atau masih magang maupun baru lulus. Namun memang masih ini Mbak masih magang dulu untuk sementara. Tapi alhamdulillah yang organik pun sampai saat ini 90% itu masih putra daerah. Dan kami tetap berkomitmen kepada gubernur, berkomitmen kepada Kadisnaker untuk kita memanfaatkan dengan semaksimal mungkin putra daerah. Berarti memang tidak melupakan potensi lokal yang ada ya, Bu. Bu, itu kan potensi lokal adalah memanfaatkan putra daerah. Kalau dari sisi skill mereka sendiri itu bisa dibandingkan dengan lainnya itu lebih seperti apa misalnya?
Adakah misalnya masih ada tambahan penambahan skill yang Ibu inginkan misalnya untuk tenaga ahli lainnya? Pasti kita tidak bisa Mbak di dunia perkapalan itu butuh teknologi canggih ya. Iya. Memang tenaga yang kita butuhkan dari tenaga kasar sampai tenaga ahli. Iya. Itu kita tidak hanya mendiamkan tenaga yang sudah mampu, tapi terus kita membangun soft skill-nya. Iya. Terus kita membangun keahlian secara ini perkapalan itu kita terus bangun. Itu bisa juga dengan pelatihan di eksternal atau kita kerjasama dengan kapal lainnya atau BUMN lainnya. Karena kami ini kan sebenarnya ada dalam klaster industri manufaktur ya. Betul. Dalam proses bisnis sama, yaitu masalah konstruksi, masalah baja, itu kita masih dalam satu kelompok, satu klaster. Jadi kita bisa sharing knowledge dengan teman-teman yang ada di BUMN lain, seperti itu. Bu, sebelum saya lanjutkan pertanyaannya, bisa agak ke tengah sedikit dan agak gelap kelihatannya nih. Ya, keren ini. Ya, Bu, saya lanjutkan. Ada yang penasaran. Sebenarnya berapa sih luasan galangan kapal kita yang Ibu pimpin ini dan bisa memproduksi berapa kapal dalam setahun? Ke lahan PT Industri Kapal Indonesia luar biasa, sangat luas, yaitu 32 hektar yang di Makassar. Untuk yang di Bitung itu 5 hektar. Kalau di Bitung itu satu bulan bisa 8 kapal. Di sana ada 4 fasilitas. Kalau di Makassar itu kita bisa 18 kapal. Kalau akupansinya 100%. Iya. Kalau 32 hektar. Oh, berarti rata-rata per tahunnya itu bisa memproduksi kapal baru berapa, lalu mereparasi kapal itu rata-rata berapa per tahun? Kalau per tahun harusnya, kalau itu maksimal, kapasitasnya reparasi bisa 180 ya. Reparasi bisa 180 minimum. Minimum ya, 280. 180. Oh, 180. Itu di Makassar. Oh, ya. Itu di Makassar ya. Kalau di Bitung kita bisa 90-an kapal. Kalau akupansi penuh ya Mbak, 100%, itu kapasitas kita maksimal, itu bisa 90 kapal di Bitung. Kalau di Makassar, Bitung belum bisa untuk bangunan baru, untuk membuat kapal. Kalau di Makassar, kita dengan lahan kita yang sudah siap untuk produksi, itu bisa kita membangun 6 kapal, tapi yang sudah siap. Sedangkan lahan yang masih bisa terus dikembangkan, itu bisa lebih banyak lagi. Itu memang dalam program kami, bagaimana kita memanfaatkan lahan yang ada, dan itu adalah arahan pemegang saham, Mbak. Jadi ini memang terobosan-terobosan kami berusaha bekerja sama dengan Cipiat luar negeri. Ini kami lagi diskusi-diskusi dengan yang di Hyundai, yang di Singapura, itu kita mencoba diskusi untuk memanfaatkan sisa lahan yang masih luas. Iya, Bu, tadi membahas soal kerjasama dengan luar negeri. Bisa diketahui untuk bahan baku dari pembuatan kapal kita itu berapa persen memanfaatkan bahan baku lokal dan dari luar negeri? Kalau gini, kapal itu kan ada reparasi, ada membangun baru, kapal baru, ya. Iya. Kalau reparasi kita bisa 90% itu sudah TKDN, sudah TKDN. lokal, ya. Tapi kalau bangunan baru itu masih 70% luar. Kita baru menyerap 70%. Ya. Karena itu di 2020 kita targetkan minimum 40% kita bisa menyerap TKDN. Itu pun kita kerjasama, kita maksimalkan seluruh BUMN pendukung galangan. Di antaranya itu Barata Indonesia, BBI, ya. Terus setelah itu LEN,
Terus setelah itu apa yang di Dirgantara? Dirgantara Ya, Indonesia. ya. Nah, itu semua harusnya bisa mendukung eh, galangan kapal. Hmm. Kita terus mendorong Iya, industri pendukung iya, lokal iya. yang ada di Indonesia ini, termasuk BUMN. Kayak BBI itu Mbak, dia sekarang sudah mulai kerjasama dengan Korea untuk membuat main engine. Main Oh engine ya, selama ini di luar ya, dari iya. luar. Seperti itu. Barata sudah bisa untuk casting, bisa Hmm. membuat kemudi, bisa membuat material-material pendukung yang casting dari baja. Oh gitu. Berat. Jadi Tapi, kita tapi, juga berusaha untuk iya, semua material baja iya. plat itu kita ambil dari Krakatau Steel. Oh, Jadi Krakatau Steel ya. ya, baik reparasi maupun bangunan baru kita all di Krakatau Steel. Iya, melihat tadi penjelasan Ibu bahwa sudah berusaha memanfaatkan potensi lokal yang ada, baik tenaga kerja maupun bahan baku yang dimanfaatkan. Bagaimana upaya Ibu meningkatkan daya saing misalnya? Karena bisa dipastikan bukan hanya PT IKI saja yang mengejar proyek-proyek pembangunan kapal. Siap. Memang Mbak, kalau perlu kita sadari, galangan kapal yang ada di Indonesia itu lebih dari 150 Iya, ya. iya. Untuk galangan BUMN itu ada 4. Hmm. Satu, Iya. eh, satu yang fokus ke pertahanan itu PT PAL. Oh, PT PAL Dua, Indonesia. ya, dua PT Industri Kapal Indonesia (IKI) di Iya, Makassar ini. iya. Dua, tiga PT Dok Perkapalan Surabaya, dan 4 Oh, PT Dok Koja Bahari. iya. Itu baru BUMN. Betul. Sisanya swasta, ada juga Iya. disampaikan galangan kaki lima seperti itu. Jadi total total uh, lebih dari 150. Bagaimana kita untuk survive, bagaimana kita Betul. untuk bersaing, itu Iya. tetap yang utama itu adalah delivery on time. Oh, itu yang Jadi komitmennya ya, delivery on time. siap dengan tetap menjaga kualitas, safety, seperti itu. Iya. Di target kami itu uh, naik dock kapal docking days itu Udah. 14 hari itu RKAP Oh ya, ya. Total delivery target itu 20 hari. 20 hari. Nah, kalau kita lepas dari itu, jangan harap kita punya atau dapat order-order cepat. Jangan harap Oh, kita dapat trust yang bagus dari customer. Itu saja yang harus kami jaga. hmm, Selebihnya memang kita harus sinergi dengan perusahaan-perusahaan shipping BUMN seperti Pertamina, ASDP, PT iya, Pelni, Jakarta Lloyd. Itu kita harus bangun sinergisitas BUMN karena semangatnya adalah dari kita, oleh kita, untuk kita. Merah putih. betul. Bu, itu tadi Ibu sebutkan bahwa komitmennya adalah delivery on time. Lalu di kondisi pandemi COVID-19 ini, adakah yang berubah? Karena pasti tantangannya akan jauh lebih besar ketika sebelum pandemi dan setelah pandemi. Baik, ini memang luar biasa tantangan buat bisnis galangan kapal karena kami tidak bisa work from home. Betul, Kita harus di lapangan, kita harus di kapal, gitu kan? betul. Sementara kapal-kapal juga mungkin kapal penumpang memang agak-agak menurun, Iya, tapi kapal-kapal kargo, kapal-kapal yang penugasan tol laut, di mana itu harus tetap bekerja di masa pandemi karena pengiriman barang, terus makanan itu kan terus ya Mbak ya. Nah, betul. artinya kita memang harus survive Iya, meskipun di masa pandemi kita tetap produktif. Bagaimana caranya? Kita iya, memang turun langsung untuk selalu mengingatkan disiplin protokol kesehatan. kesehatan. Iya, kita tidak ragu-ragu, kita tidak setiap hari itu Iya, kita sempatkan 2 kali
pagi, sore untuk mengingatkan langsung kepada pelaksana, kepada karyawan untuk kita harus menjaga disiplin protokol kesehatan. Kalau tidak, tidak ada harapan kita untuk hidup. Karena Betul. tidak bisa fokus. Betul. Ya, itu buat kami. Kami tetap harus sehat, kami tetap harus produktif. Iya. Dan kami harus mengabdi kepada bangsa ini untuk tetap menjaga transportasi laut bisa terus bekerja. Iya. Di tengah pandemi COVID, komitmen delivery on time itu bisa diketahuikah untuk satu kapal itu butuh berapa lama sih Bu bisa kelar pengerjaannya? Misalnya nih untuk kapal baru nih, ini butuh berapa lama waktunya? Lalu itu bisa melibatkan berapa orang Bu? Kalau di zaman-zaman dahulu kan misalnya membuat kapal tradisional kan akan jauh berbeda dengan kapal yang sifatnya komersial. Kalau kapal baru kita tetap menjaga untuk sesuai kontrak. Tergantung kapal apa yang mau dibangun. Misalnya tanker 2 tahun seperti ya Mbak. Kalau Roro kita bangun selama 14 bulan seperti itu kita tetap jaga. Tapi memang kondisi COVID kemarin itu membuat keterlambatan. Di mana produsen misalnya shaftnya propeller itu dia ada lockdown. Kebetulan produsen-produsen yang di Tangerang atau di Jawa Barat itu banyak memang lockdown, perusahaan-perusahaan produsen-produsen di sana. Jadi menyebabkan keterlambatan 2 sampai 4 bulan. Namun atas keterlambatan itu kami juga mengajukan ke owner untuk minta adendum kontrak untuk kontrak adendum. Ya, karena pemerintah sendiri sudah menyatakan bahwa pandemi ini adalah force major ya. Betul. Jadi tidak bisa memang mempengaruhi terhadap performance delivery kapal. Baik itu bangunan baru maupun reparasi. Kalau reparasi tapi tidak separah bangunan baru. Karena reparasi kebanyakan material yang ready stock, Mbak. Tidak pesan. Tidak pesan khusus ya bahan bakunya. Siap. Iya. Paling utama kalau reparasi itu adalah plat, siku, pipa, di mana itu material tersebut sudah siap ya di pasaran, sudah banyak supplier menyiapkan. Jadi tidak ada yang signifikan untuk direparasi. Hanya kita menjaga jasanya nih, kita menjaga tenaga kerjanya untuk tidak sakit. Betul. Seperti itu. Iya. Kami pun juga menjaga kesehatan tenaga kerja yang ada, baik itu organik maupun subkontraktor, dengan memberikan vitamin, extra fooding itu kita jaga benar itu Mbak, meskipun itu termasuk pengeluaran ya. Betul. Termasuk ya. Tapi itu tidak sebanding, tidak signifikan dengan dampaknya bila mereka sakit. Oh iya. Berarti benar-benar harus all out ya Bu untuk mencapai target-target yang besar di tahun ini. All out lahir batin. Berarti waktunya memang benar-benar harus 24 jam ya Bu untuk mengawasi aktivitas dan sebagainya. Enggak, di pandemi ini kita memang agak batasin untuk lembur. Itu maksimal sampai jam 10 malam, tapi yang paling rutin adalah sampai jam 8. Setelah itu, kalaupun lebih, itu kita sistem shift untuk kejar target. Betul. Sistem shift. Memang bisa sampai jam 10 malam, kalau 10 malam itu sudah sistem shift. Kalau sampai jam 8 itu masih lembur biasa. Kebetulan kami yang lagi mengejar penyelesaian ini Mbak, penyelesaian kapal-kapal perhubungan darat. Perhubungan darat. Bu, ini kan tadi sebutnya ada sinergi BUMN. Bisakah diketahui rasio kapal yang dikerjakan oleh PT IKI yang diorder oleh pemerintah dan swasta itu lebih banyak order dari swasta atau dari BUMN? Untuk kapal reparasi apa bangunan baru? Dua-duanya. Saya kira lebih banyak dari BUMN dan ini Mbak, dan pemerintahan ya, institusi pemerintahan. Seperti itu, dari yang hubungan darat, dari KPLP, seperti itu.
lebih banyak ini, lebih banyak dari BUMN Iya. dan pemerintahan. Oh, BUMN dan pemerintahan. Itu kalau boleh tahu ya, paling mahal itu harga kapalnya berapa, Bu? Kalau yang paling mahal, yang pernah sebenarnya sih bisa sampai 180 M Hmm. tanker. Tapi kalau kapal-kapal Roro yang mungkin kemarin Mbak lihat ya, Iya. itu bisa 40 M-an. Itu untuk Hmm. 500 GT. Kalau yang kemarin Bu yang dipesan oleh ASDP itu berapa dia nilainya? Ah, itu 90. Oh, mahal juga ya? Ya, orang punya kapal itu pasti kaya, Mbak. Oh, Karena sekali dia reparasi, itu iya. minimal 300 juta. Oh, mahal juga Ya, ya. ya makanya Mbak harus punya kapal nih. Nanti kita kita bangunkan. Amin, amin, amin. Kapal Sindo ya, Bu. Iya, kapal Sindo. Nah, Bu, ini kan semangat untuk apa ya membangkitkan industri kapal dari Indonesia Timurnya di Makassar terus Ibu gelorakan. Nah, dari sisi semangat untuk membangun. Lalu dari sisi target-target bisnis sendiri, adakah perubahan dari awal target sampai pada hari ini? Mengingat kondisi ekonomi kita kan apa ya ada terancam resesi atau ada ketakutan-ketakutan orang memulai usaha, itu apakah berpengaruh besar ke PT IKI? Berpengaruh, sangat berpengaruh. Dari Kementerian BUMN pun memberikan waktu untuk kita merevisi RKAP 2020. Oh, Itu kita sudah revisi, kita turun di 20%. oh itu dari berapa awal target bisnisnya itu berapa awalnya, Bu? Awalnya kita di 380 M, Iya. sekarang kita di 233 something. Hmm. Tapi paling besar kontribusinya itu dari kapal baru atau reparasi, Bu? Kalau secara nilai itu kapal baru memang besar, Mbak. Iya. Kapal baru kalau 3 unit aja sudah bisa, kalau kalau Roro gitu sudah bisa Iya. 200 Iya. M ya, seperti itu. Oh, Terus betul. kalau itu diselesaikan dalam 1 tahun, dia Iya. kan multi years ya, multi years. Betul. Jadi pengakuan pendapatan bisa di 2 tahun seperti itu. Hmm. Tapi kalau reparasi itu Iya. kecil, cuman dia recurring. Setiap Maksudnya 2 minggu kapal selesai. Kalau oh, reparasi itu bisa di angka 700 iya. juta, tadi paling kecil 300, tapi bisa 700, bisa sampai 7 miliar 1 unit. Oh, 7 miliar satu unit ya. Tergantung jenis kapalnya, tergantung jenis surveinya. Hmm. Iya. Bu, kalau kita melihat sendiri kemampuan galangan kapal kita nih memproduksi kapal dibandingkan di luar negeri itu kalau mau melihat persentasenya berapa sih Bu? Perbandingannya lalu kemudian apa ke depannya planning ke depan untuk semakin meningkatkan? Adakah misalnya rencana menghadirkan teknologi-teknologi baru? Yes, memang kalah galangan nasional dibanding galangan luar itu ada di teknologi, ada di Oh, fasilitas. Kalau iya. keren-keren di shipyard luar itu mungkin Iya. minimum itu 300 ton. Kalau di Oh, galangan nasional itu mungkin di PAL ada yang 500 ada di PAL tapi iya. hanya PAL. Kami Oh, kami kami baru punya yang 100 ya. iya. Kami baru punya yang 100. Nah, itu memang faktor utama kelemahan kita Iya. dibanding dengan shipyard luar negeri. Oh, iya. Insya Allah, Mbak, kalau kita nanti dengan konsep pemerintah bahwa akan memajukan klaster industri Iya. manufaktur, kita akan Iya. dibantu untuk masalah fasilitas seperti Hmm. itu. Karena industri manufaktur ini adalah industri yang banyak menyerap tenaga Tenaga kerja kerja, dari betul. hulu ke hilir, dari tenaga kasar sampai tenaga ahli. Ada Seperti semua itu. lengkap ya, lengkap semua ya Ya, dari tenaga. ya. Di pembuatan kapal itu ada Iya. yang tenaga kasar, hanya tukang bersih-bersih,
Oh, sampai ya sampai yang tenaga ahli, permesinan, navigasi, kelistrikan seperti itu. Jadi memang hulu ke hilir, Mbak. Sehingga kami berharap memang ini sudah sesuai dengan cita-cita pemerintah sekarang bahwa klaster industri manufaktur itu iya. harus dihidupkan, harus didukung seperti itu. Ya, berarti butuh dukungan. Kalau Ibu melihat sendiri sejak menjadi direktur utama dari PT IKI, bagaimana Ibu melihat dukungan pemerintah setempat dalam apa ya, mendorong menggairahkan industri perkapalan kita? Luar biasa dukungan pemerintah setempat di sini, Pak Nurdin Abdullah. Iya, Kami sudah bertemu dengan beliau, Pak Gubernur Sulawesi Selatan. Luar iya, biasa memberikan kesempatan, memberikan semangat kepada industri kapal Indonesia, di iya, mana pulau ini saya merasakan betul setelah di IKI Makassar ini bahwa iya. begitu kaya Indonesia, begitu Oh, banyak pulau. Ya, di Sulawesi ini 130 ribu pulau. Nah, di mana pulau-pulau ini harus ada connectingnya. betul. Karena itu Pak Gubernur men-challenge kami untuk 2021 kami membuat 20 kapal fiber. Oh, berarti ada komitmen ya melibatkan PT IKI 20 kapal Ya, fiber itu. siap. Di 2021 target Pak Gubernur kita membangun 20 unit Mhm, untuk kapal fiber, yaitu yang akan diberikan kepada nelayan mhm. di pulau-pulau yang ada sekitar Sulawesi, Mbak. Oh, Nah, keren banget tuh, Bu. siap, itu luar biasa tantangan buat kami dan itu semua harus kami selesaikan dalam 1 tahun. Oh, berarti Nah, dimulai di 2021 ya, mulai pengerjaannya. ya, siap. Kami sedang membuat proposal untuk beliau dan nanti kita akan rencanakan untuk coffee morning. Iya, Nanti kami undang Sindo siap. bagaimana pembahasan kami tentang masa depan nelayan, bagaimana Betul. tentang kesejahteraan nelayan, Betul. bagaimana untuk meningkatkan ekonomi di Pulau Sulawesi, khususnya di Sulawesi Selatan. Itu memang cita-cita luar biasa dari Pak Gubernur yang kami harus bisa uh, membantu, harus bisa Iya, mendukung cita-cita beliau. Seperti itu, Mbak. iya, Kemudian dari pemerintah juga iya, itu Menko Maritim juga mendorong untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan iya, sesuai dengan arahan Bapak R1 iya, bahwa nelayan kita ini kebanyakan miskin. Itu sangat miris sekali ya, karena iya. kita kaya akan ikan tapi kita susah Betul. menangkap ikan. Iya, Itu betul. dilema. Ya, ikan-ikan di pulau kita ini, di perairan kita itu seakan-akan uh, melihat nelayan kita tuh gini, kamu aja susah menangkap saya, seperti itu kan? Iya, 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 Padahal iya. kalau kedatangan nelayan luar dengan peralatan yang sedemikian rupa, Betul. habislah kita itu. Itu Nah bisa ini ditangkap dengan mudah. siap. Nah karena itu Menko Maritim juga punya cita-cita bagaimana bisa membuat Iya. satu sistem untuk nelayan bisa menangkap ikan hingga melelang ikannya tanpa Oh, dia susah payah sekian hari di laut. Itu sudah oh, iya, ada iya. membuat satu aplikasi. Kalau kita yang terkenal sekarang Mas Nadim, Oh, Gojeknya, kalau ini Fish In. oh, fish in. Namanya Fish In. Itu baru sekitar 70% dibangun. Jadi di situ yang backup BNI. Oh, Jadi ya. nelayan tinggal fokus untuk menangkap ikan, nanti langsung ke aplikasi itu bahwa saya ada sekian kilo ikan tuna dan ikan-ikan lainnya, tinggal masukin di aplikasi itu. Nanti Iya, yang akan melelang itu adalah aplikasi tersebut. Begitupun Pak Gubernur, untuk iya. 20 kapal fiber itu ya seperti itu konsepnya Mbak. Bagaimana
nelayan itu bisa sehari langsung bisa menjual ikannya segar, ikan segar. Nah, saya baru tahu di sini bahwa istilah di Makassar ini adalah ikan sekali mati. Ya, kalau di Pulau Jawa itu bisa 3 kali mati sampai 7 kali mati. Jadi buat teman-teman yang sedang bergabung ini, datanglah ke Makassar, ayo kita makan ikan sekali mati. Berarti lebih segar ya, Bu? Segar. Ya, benar. Ini memang luar biasa kekayaan Indonesia. Ayo teman-teman yang bergabung di live IG ini, datang ke Makassar, datang ke industri kapal Indonesia. Sekalian promo ya, Bu? Iya. Ya, sekalian kita akan menunjukkan bahwa di Makassar ini ada kebanggaan bangsa. Betul. Sebuah galangan BUMN yang patut dibanggakan, yaitu Betul. industri kapal Indonesia. Apalagi dipimpin oleh seorang perempuan. Nah, Bu, berbicara tentang dukungan. Tadi Ibu sempat menyebutkan ada perbankan yang mendukung. Nah, dari sisi dukungan perbankan sendiri terkait dengan skema regulasi kredit itu, apakah juga PT IKI memanfaatkan itu untuk mempercepat bisnisnya? Siap. Kami dibantu oleh Himbara. Oh, Himbara. Ya, Himpunan Bank Negara, itu BMI, BRI, Bank Rakyat Indonesia, terus Bank Mandiri, bahkan tadi pagi saya baru sign standby loan untuk satu proyek kapal Roro, itu adalah dukungan dari bank daerah. Oh, Bank Sulselbar ya? Siap. Tadi saya baru sign dan Bank Sulselbar siap untuk mendukung proyek-proyek yang lain. Seperti itu. Jadi untuk dukungan bank, kami memang sangat berharap bisa disupport penuh Himbara maupun bank daerah. Tentunya kami berkomitmen untuk mutualisme, berkomitmen untuk membayar on time ya, tepat waktu juga. Betul. Seperti itu. Iya, ini dengan Bank Sulselbar sendiri komitmennya apa, Bu Dia? Pembiayaan dalam kapal apa rencananya? Kapal Roro 500 GT untuk Wakatobi. Oh, untuk Wakatobi. Itu rencananya akan dimulai di tahun ini atau di tahun depan? Insya Allah bulan depan. Oh, Bu, keren banget nih, Bu. Semakin banyak ya orang yang mempercayakan pembuatan kapalnya di PT IKI. Iya, Bu, selain dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dari pemerintah daerah sendiri, kabupaten kota, adakah yang juga sudah menjalin kerjasama dengan PT IKI untuk membangunkan kapal mereka? Kami kemarin didatangin oleh Selayar. Oh, Pemkab Selayar. Ya, memang ini juga sedang digodok oleh Pak Gubernur juga terkait nilai. Oh, jadi memang Selayar butuh kapal Roro juga, Mbak. Iya. Dengan tipe sama seperti yang kita bangun saat ini, 500 GT. Oh, nah, itu ya, kami masih konsolidasi masalah nilai kapal tersebut. Karena terkait dengan APBN di Selayar, Kabupaten Selayar. Pak Gubernur juga mensupport, cuman memang sedang digodok berapa anggaran untuk kapal tersebut. Oh. Seperti itu. Berarti memang benar-benar ya, Bu, dukungan semua pihak ini mengalir ke PT IKI. Siap. Memang apapun, tidak hanya PT IKI, semua butuh dukungan, butuh support. Karena pada dasarnya kalau kita bersama, itu insya Allah kita akan lebih kuat. Betul, bersama kita kuat ya, Bu. Bersama dan saling menguatkan, itu jargon kami nih sekarang. Oh, jargon PT IKI ya, Bu, bersama dan saling menguatkan. Oh, keren banget nih, Bu. Nah, Bu, ini kan Ibu ini baru menjabat di PT IKI. Sebelumnya di Dok Surabaya. Itu rasanya memimpin perusahaan yang didominasi laki-laki itu gimana rasanya, Bu? Rasanya nano-nano ya. Mbak,
satu yang mendasari kenapa kami bisa bisa survive sampai saat ini adalah kerja dengan hati, kerja Oh, dengan ikhlas, seperti eh, eh, semangatnya BUMN, nilai-nilai BUMN, akhlak, ya itu iya. kalau kita kerja dengan akhlak, insya Allah bisa. Mungkin karena keikhlasan itu kami bisa menjalankan tugas ini sebaik-baiknya. Tantangan memang luar biasa. Mungkin saya juga lahir dan besar di Dok Perkapalan Surabaya, Iya, tapi begitu kami digeser ke industri kapal Indonesia, iya, kami memang merasakan bahwa kami ini memang harus berjuang, memang harus mengabdikan diri untuk merah putih. Tidak hanya di Surabaya, iya. tapi di Makassar, dan nanti Bismillah untuk holding perkapalan, untuk holding BUMN galangan kapal, Iya. kami bisa membangun bersama galangan kapal BUMN, yaitu IKI, DPS, dan DKB, Hmm, untuk mendukung Indonesia sebagai negara maritim, seperti itu. keren. Nah, Bu, memang Ibu ini basicnya memang anak perkapalan atau kecemplung di dunia yang memang bukan dunia Ibu? Ya, ya. Saya sendiri bukan teknik perkapalan, Oh, saya adalah teknik industri. oh, Awalnya, siap. Awalnya kami fokus bagaimana di planning and control, ya, oh, seperti itu. Makanya saya sampaikan bahwa saya lahir dan besar di Dok Perkapalan Surabaya karena baru mengenal kapal itu di sana. Dan di oh, sana, ya, dan di sana kita bisa belajar bersama bagaimana antara teori iya, sama di lapangan itu praktek. disatukan, bagaimana menyemangati, bagaimana membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin, itu adalah perpaduan teori dengan lapangan. Betul. Dan satu hal pesan saya, Iya, kalau melihat background iya, itu, kenapa saya harus di sini gitu kan, di perkapalan. betul. Satu semangat yang harus diingat oleh generasi muda, generasi milenial, bahwa Anda sangu, modal kita Iya. dalam berkarir itu bukan hanya mampu, mampu Hmm. nanti kesekian, tapi harus mau. Oh, Kalau kemauan. kita mau, siap. Kalau kita mau, berarti kita mau belajar, mau Betul. mengabdi, ya, mau Betul. memberi yang terbaik kepada perusahaan. Dengan mau, kita pasti bisa mampu. Itu. Jangan terlalu underestimate dengan, wah, bukan background saya seperti itu. Wah, Oh, saya kayaknya nggak mampu nih, jangan. Milenial Indonesia harus punya semangat, harus mau nomor satu, pasti betul. mampu. Itu pesan saya. Berarti Semoga ini teman-teman milenial yang hadir dalam IG Live ini bisa bisa satu suara, satu sependapat dengan saya, bahwa dengan mau kita pasti mampu. berarti di mana ada kemauan, di situ ada jalan ya, Bu. Yes, siap. Iya. Nah, ini Ibu semangat sekali nih, Bu, sharing dengan sahabat Sindo. Apa sih, Bu, resepnya bisa sehat segar seperti ini? Nah, Ibu sibuk ngurus perusahaan, lalu harus membagi waktu dengan keluarga. Itu gimana caranya memanagenya itu, Bu? Bisa menjaga kesehatan juga. Mbak, kami sebagai direksi BUMN memang harus punya semangat bahwa kami harus bisa memberi arti kepada bangsa ini, kepada Indonesia. Kalau saya khususnya di galangan kapal BUMN, Iya, kami bergabung dengan BUMN berarti harus bisa membuktikan bahwa BUMN untuk Indonesia. Kalau kita ada jiwa nasionalisme, ada iya. jiwa patriotisme kepada merah putih ini, nggak akan capek kita untuk memberikan yang terbaik kepada bangsa ini. Khususnya kalau saya di galangan kapal Kapal. Indonesia. Iya. Siap. Iya. Itu gimana, Bu, membagi waktunya ini, waktu senggangnya? Yang saya tahu juga Ibu ini hobi sepedaan. Itu gimana caranya Siap. membagi waktu?
Kami memang menyempatkan untuk membangun komunikasi. Satu hal Mbak, di galangan kapal, di bisnis galangan kapal itu tidak bisa bekerja sendiri. SDM yang punya keahlian, kemampuan itu tidak akan bisa kerja sendiri. Tapi di bisnis perkapalan itu adalah teamwork. Nah, untuk membangun teamwork itu banyak cara. Bisa nongkrong. Kita nongkrong nanti Mbak di Mama Toko Kue ya, Bau Mangga, Jalan Bau Mangga. Terus bisa nongkrong, bisa goes gitu kan. Jadi kita membangun teamwork yang hebat dan sehat. Mantap. Nah, ya insya Allah kita setiap Rabu itu kita ada back to work. Besok kita mulai, jadi dari Thalassa ke Industri Kapal Indonesia. Kalau di hari-hari libur kita bisa nentuin rute-rute yang lain. Mungkin pengen tahu ke Goa, seperti itu ya. Ya inilah intinya, itu semua adalah untuk membangun teamwork. Iya, Bu, kalau tips bisa bugar dan sehat seperti ini apa sih, Bu? Makannya apa? Positif kita harus positif thinking. Itu nomor satu. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, kalau kita positif thinking, insya Allah kita bisa jalani semua dengan baik, hati tenang, pikiran sehat. Dan di dalam jiwa yang sehat, ada tubuh yang kuat. Katanya betul kan? Iya. Bagus banget nih Bu, filosofi hidupnya yang Ibu pegang selama ini. Nah, Ibu bisa tahu pencapaian yang Ibu capai hari ini itu, apakah Ibu sudah puas dengan yang dicapai atau masih ada keinginan-keinginan besar membawa industri kapal Indonesia menjadi perusahaan BUMN yang semakin maju dan maju? Pasti harus ya, jauh-jauh dari Jawa sama Pak Menteri digeser ke Makassar. Kalau nggak ada gunanya pulang aja, kata Pak Menteri gitu. Betul. Kata Pak Menteri gitu. Kalau nggak semangat, kalau nggak ada hasilnya, pulang aja ke Jawa, gitu kan? Masak aja di dapur. Jadi kami punya cita-cita, kami membawa visi yang misi yang sama di PT Industri Kapal Indonesia, agar yaitu tadi Mbak saya sampaikan, bangsa ini bisa bangga memiliki galangan kapal di area timur, yaitu di Sulawesi Selatan, yaitu Industri Kapal Indonesia. Kalau lihat luasnya itu luar biasa. Jadi kalau lihat luas lahan industri kapal Indonesia, seharusnya kita mampu bersaing dengan galangan kapal luar negeri. Tinggal nanti kita bagaimana kita bekerja sama, bagaimana kita bersinergi dengan pemerintah untuk mengolah sisa lahan yang ada. 32 hektar Mbak, itu luar biasa. Iya, luas banget itu. Siap, saya karena itu salah satu semangat saya juga untuk beli sepeda di sini, karena saya bisa keliling sepeda. Betul. Sepeda sambil bekerja sambil bersepeda, sepeda sambil bekerja ya Bu? Menyalurkan hobi. Siap, dan itu tadi Mbak, teamwork nomor 1. Kita tidak mungkin kerja sendiri. Sekuat apapun kita, sestrong apapun kita, secerdas apapun kita tidak akan bisa kerja sendiri. Kita teamwork. Iya. Karena setiap manusia tuh ada kekurangan kelebihan ya. Tidak ada yang sempurna seperti itu. Kita harus kita saling menguatkan. Sesuai tagline dari PT IKI ya Bu. Bersama dan saling menguatkan. Aku udah hafal Bu tagline-nya. Kenapa? Sudah hafal, bersama dan saling menguatkan. Ya, tanpa alasan, tambahin. Bu, ini sudah hampir 1 jam nih kita diskusi-diskusi dari hal-hal yang berat ke hal-hal yang ringan. Bisa ada closing statement sendiri supaya memotivasi BUMN lainnya untuk terus bangkit dan mengembangkan usahanya. Baik, saya banyak berharap tadi seperti Mbak bilang pencapaian seperti apa itu. Jadi kami sebagai warga negara Indonesia ini benar-benar ingin membuktikan bahwa kebanggaan kami ke Indonesia itu tidak hanya sekedar jargon, tidak hanya sekedar kata-kata, tapi ada aksi, ada realisasi.
bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik kepada bangsa ini. Untuk galangan kapal, industri kapal Indonesia, Insan IKI, Insan Dok Perkapalan Surabaya, Insan Dok Koja Bahari, Insan PT PAL Indonesia, jangan minder, jangan patah semangat. Ingat, negara kita adalah negara maritim, negara kepulauan. Nonsen kalau kita miskin. Maka dari itu, ayo jaga semangat. Semangat nomor 1. Nanti semua akan mengikuti. Kalau kita semangat, kita tidak akan pantang menyerah. Kita akan terus cari terobosan-terobosan bagaimana kita bisa survive. Itu untuk galangan, Mbak. Karena selama ini jujur aja saya agak sedih dengan galangan kapal BUMN. Kenapa kita rugi? Kenapa kita jadi yang minor gitu kan? Kita pelaku bisnis di negara maritim. Seperti itu kan? Sangat miris kalau kita itu kecil. Kita bisa besar. Tinggal gimana caranya, yaitu kami sebagai leader-leader galangan kapal BUMN ini harus kuat. Harus memberikan power yang luar biasa kepada tim untuk percaya diri, untuk selalu semangat, untuk selalu berusaha bagaimana kita menjaga kinerja sehingga itu tadi delivery on time tercapai, kualitas baik seperti itu. Nah, itu untuk galangan kapal. Untuk leader-leader BUMN yang lain, mohon diingat bahwa sesuai dengan jargonnya BUMN, Kementerian BUMN, bahwa BUMN untuk Indonesia. Apapun bisnisnya, BUMN harus untuk Indonesia. Jadi totalitas. Kita sebagai direktur BUMN harus totalitas memberikan yang terbaik kepada bangsa ini. Dari masing-masing bisnis, dari bisnis masing-masing, mau Pos Indonesia, mau Pegadaian, mau Pelindo gitu kan Mbak, masing-masing. Kami berharap seluruh direktur BUMN, ayo sama-sama bahu-membahu, bergandeng tangan, memberikan yang terbaik kepada Indonesia, kepada bangsa ini. Aku bangga menjadi bangsa Indonesia. Mantap, keren. Kalau orang Makassar bilangnya ewako. Ewako. Iya. Terima kasih banyak Bu waktunya sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk para sahabat Sindo yang menyaksikan IG Live kita hari ini. Sukses selalu Bu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa pesan satu pesan untuk Sindo. Ya, untuk teman-teman Sindo, selalu tebarkan kalimat-kalimat positif, kabar-kabar positif. Jangan hanya yang gosip-gosip ini. Selalu tebarkan yang semangat-semangat positif tentang bangsa ini, tentang Sulawesi Selatan, tentang Indonesia, agar milenial-milenial kita, agar penerus bangsa ini bisa semakin cinta kepada merah putih. Siap, Bu. Ya, siap. Tidak lagi hanya ingin ke New York, tidak lagi hanya ingin ke Belanda, Holland, gitu kan? Kita masih punya Bantaeng, kita masih punya Bulukumba, ya. Kita masih punya Selayar, kita masih punya pulau-pulau indah lainnya yang belum kita singgahi. Betul, Bu, betul. Bagus banget Bu ini effortnya. Sindo harus tetap berperan untuk memberikan kabar-kabar positif, untuk menyebarkan semangat-semangat positif kepada kita semua. Iya. Terima kasih banyak Bu. Semoga Ibu sehat selalu. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa. Kita semua sehat. Sampai jumpa Mbak Warni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ewako. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi bincang sore kita bersama Ibu Diana Rosa selaku Direktur Utama PT Industri Kapal Indonesia. Banyak semangat yang ditebarkan oleh Ibu Diana Rosa kepada kita, khususnya kaum milenial, bahwa jika ada kemauan pasti semuanya akan mengikuti, dan tentunya industri kapal Indonesia akan terus bangkit, akan terus hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya bagi mereka sektor-sektor yang membutuhkan pembangunan kapal maupun reparasi kapal yang ada di negeri ini.
Demikian bincang sore kita hari ini. Saya Suwani Damar, jurnalis Koran Sindo Makassar, mengucapkan terima kasih pada sahabat Sindo yang telah mengikuti IG Live kita. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa dalam tema yang berbeda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.